tangganya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kabar yang beredar, semua bermula ketika Lesti mendapatkan Bilar yang diduga bermain api dengan wanita lain. Nasib tragis korban KDRT. Berumah tangga memang tidak selamanya selalu bahagia. Berbagai masalah tentulah kerap muncul. Ada yang bisa menyelesaikannya dengan mudah, ada pula masalah yang cukup berat. Namun ketika masalah dalam rumah tangga dibarengi dengan kekerasan, tentu sudah tak bisa dibenarkan lagi. Maka jangan biarkan KDRT merajalela. Kasus KDRT rumah tangga Lesti Bilar diambang kehancuran. Publik tengah digegerkan dengan pedangdut Lesti Kejora yang baru saja melaporkan dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangganya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kabar yang beredar, semua bermula ketika Lesti mendapatkan Bilar yang diduga bermain api dengan wanita lain. Bilar kemudian disebut-sebut melakukan tindak kekerasan dengan tangan, bahkan mencekik leher Lesti hingga alami luka dan memar. Tak sedikit yang awalnya merasa tak percaya, namun fakta masuknya laporan Lesti ke pihak berwajib atas dugaan KDRT menjadi bukti yang tak terbantahkan lagi. Dan dugaan kehadiran orang ketiga itulah yang santer disebut-sebut sebagai pemicu munculnya KDRT dalam rumah tangga Lesti Bilar. Wajah Lisa face off disiram air keras oleh sang suami. Kekerasan dalam rumah tangga memang sudah tidak bisa lagi ditolerir, meski sudah ada undang-undang yang mengaturnya dan pelakunya bisa terancam pidana. Namun peristiwa KDRT nyatanya terjadi di mana-mana. Yang paling memilukan adalah yang pernah menimpa Lisa. Warga asal Jawa Timur itu mengalami nasib tragis ketika tahun 2003 silam. Wajah cantiknya benar-benar rusak setelah mengalami KDRT disiram air keras oleh suaminya. Awalnya kasus ini sempat tertutupi dari tahun 2006 silam. Fakta yang sebenarnya terkuak akibat kekejian suaminya. Kini Lisa pun harus kehilangan wajahnya yang ayu. 17 kali ia menjalani operasi face off dan melibatkan puluhan dokter. Tentu bukan operasi kecil. Lisa harus menjalani serangkaian operasi besar untuk konstruksi wajahnya kembali. Benar-benar memilukan. Suami pukul istri gara-gara ponsel. Dalam video yang beredar nampak seorang pria diduga terbakar emosi dan menarik-narik istrinya dengan keras. Ia juga melakukan sejumlah tindak kekerasan lainnya. Sementara sang istri hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Tak hanya itu, ia juga melepaskan tamparan pada istrinya yang mengakibatkan sang istri tersungkur ke tanah. Dari kabar yang beredar, sang istri sengaja melihat handphone suaminya hingga sang suami terbakar amarah. Apapun alasannya, tindak kekerasan dalam rumah tangga tentu tak bisa dibenarkan. Selebgram cantik curhat di medsos gara-gara dianiaya suami. Seorang selebgram cantik menjadi korban KDRT. Kasus ini viral di media sosial hingga menuai berbagai kecaman dari warganet untuk pelaku. Kejadian di kota Bandung. Selebgram bernama Salsabila itu dianiaya oleh suaminya sendiri. Ia mendapatkan luka memar yang cukup parah akibat disiksa sang suami. Kejadian bermula di mana pelaku mengajak korban untuk rujuk kembali berdamai. Namun saat korban tak mau, tiba-tiba saja pelaku emosi dan membenturkan kepala korban serta menginjak muka korban. Akibatnya sang istri alami luka memar yang cukup parah di bagian wajah.
Polisi tembak mati warga Belu, NTT. Inilah isak tangis keluarga jenazah korban Gerson Yaris Lau, 18 tahun yang ditembak mati oleh oknum polisi di Lalosuk, Desa Manleten, Kabupaten Belu, NTT. Korban meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pundak. Korban merupakan DPO atau buronan kepolisian atas kasus pengeroyokan terhadap supir tangki pada awal September silam yang mengakibatkan sang supir koma dan akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya sempat viral jenazah korban, Gerson Yaris diarak keluarga dari rumah sakit menuju kantor Polres Belu. Tidak puas dengan jawaban Kapolres, keluarga pun mengarak jenazah menuju DPRD Belu dan meletakkan jenazah di depan kantor. Akibat kejadian tersebut, Divisi Profesi dan Pengaman atau PR-PAM Polda NTT langsung mengambil langkah cepat dengan memeriksa anggota Polres terkait penembakan tersebut. Seorang siswa SMP dikeroyok sekelompok siswa lain. Stop perundungan. Video berikut ini menunjukkan aksi brutal sekelompok siswa SMP yang mengeroyok seorang siswa SMP lainnya di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Tampak dalam unggahan tersebut, seorang siswa yang dikeroyok tersebut berteriak sambil minta ampun, bahkan kepalanya hampir dilindas motor. Usai viral, kedua belah pihak yang terlibat perkelahian pun diselesaikan secara musyawarah dan telah diselesaikan secara damai. Kesal bantuan bansos dipotong, puluhan warga Lebak, Banten lapor polisi. Sebanyak 25 dari 150 warga Desa Citorek Timur di Lebak, Banten melaporkan dugaan penyelewengan dana bansos ke Polres Lebak. Bahkan mereka mengadu hampir 3 tahun dana bansos dipotong hingga ditilep. Mereka menduga buku tabungan kartu keluarga sejahtera yang baru diterima telah dikuras isinya. Mereka juga mengatakan jika hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 saja dari yang seharusnya Rp500.000. Tak dapat BLT, emak-emak di Depok demo. Ratusan emak-emak di depan kantor wali kota Depok berdemo lantaran tak terdata sebagai penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Emak-emak ini menuding pembagian BLT tidak merata. Mereka pun meminta agar pemerintah mendata ulang penerima BLT BBM.